Salam belajar anak-anak. Pada kesempatan kali ini ketemu dengan Ibu pada video pembelajaran vektor ruang dimensi 3. Nah, apa itu ruang dimensi 3? Kita bertemu dengan sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Dengan vektor posisinya adalah OP. Sehingga OP sama dengan bisa dinyatakan dalam vektor kolom atau juga bisa dinyatakan dalam vektor baris. Jika AB adalah titik pangkal A dan B dengan titik ujung B, maka AB adalah B dikurangi dengan A. B dikurangi dengan A. Selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan dirumuskan dalam vektor A dibagi dengan besar vektor A. Besar vektor kita sudah pernah membahasnya pada video Ibu sebelumnya, yaitu pada dimensi 2. Di sini hanya saja kita tambahkan dengan Z kuadrat, sehingga mulai X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat. Jika menentukan jarak antara dua vektor, maka kita dapatkan akar X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Dan vektornya bisa disajikan dalam vektor berikut menggunakan I, J, dan K. Sehingga modulus vektornya adalah akar dari A1 kuadrat, A2 kuadrat, dan A3 kuadrat. Selanjutnya adalah kesamaan vektor. Kesamaan vektor bisa dikatakan identik jika A sama dengan vektor B. Misalkan A-nya sedemikian dan B-nya sedemikian. Maka sama jika A1 sama dengan B1, A2 dengan B2, dan A3 dengan B3. Perhatikan contoh berikut. Jika vektor M dan vektor N, tentukan ABC sehingga vektor M sama dengan vektor N. Maka dari hasil vektor itu, maka 3 ini sama dengan B, jadi B-nya adalah 3. Kemudian A sama dengan minus 3. A sama dengan minus 3 dan C sama dengan 1. C sama dengan 1. Berikutnya adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor seperti pada dimensi 2. Perbedaannya di sini ada 3 baris kolomnya. Kemudian dijumlahkan seperti biasa. Berikutnya penjumlahan didefinisikan dalam vektor IJK. Selanjutnya hasilnya didefinisikan dalam IJK. Selanjutnya jika selisih dua vektor, selisihnya juga sama dengan penjumlahannya. Jadi kita kurangkan satu persatu. A1 dengan B1, A2 B2, A3 dengan B3. Sehingga dituliskan dalam IJK adalah sedemikian. Perkalian, bagaimana dengan perkalian? Perkalian dengan skalar C, maka kita kalikan satu per satu. Satu per satu sehingga C dikalikan dengan A1, C A2, C A3. Sedangkan hasil kali skalarnya didefinisikan C A1I, C A2J, dan C A3K. Selanjutnya adalah perkalian skalar dua vektor jika menggunakan dot. Jadi di sini jika sudutnya diketahui maka kita pergunakan A dot B sama dengan besar A kali besar B dikalikan cos alfa jika sudutnya diketahui. Jika sudut tidak diketahui maka A dot B adalah A1 B1 ditambah A2 B2 dan ditambah A3 B3. Misalkan seperti ini. Jika diketahui besar A 6 dan besar B 5 dan sudut antara vektor A dan vektor B 60 derajat, maka perkaliannya adalah A dot B besar A besar B kalikan cos alfa karena sudutnya diketahui. Maka 6 dikalikan 5 dikalikan cos 60. Berapa cos 60? Tepat sekali, cos 60 adalah setengah. Jadi hasilnya adalah 15. Selanjutnya adalah perkalian vektor dari dua vektor dengan cross. Di sini dengan cross, jadi misal A cross B, IJK, vektor A-nya adalah
membentang baris A1, A2, A3, dan vektor B membentang baris dalam B1, B2, B3. Nah, kita tambahkan lagi 2 kolom dengan A1, A2, B1, B2. Hasilnya adalah kita kalikan dan kita kurangkan. A2 dengan B3, kemudian A3 dengan B2. Nah, sedemikian. Kemudian A3 dengan B1. Nah, kemudian A1 dengan B3. Selanjutnya adalah A1 dengan B2 dikurangkan dengan A2 dengan B1. Misalkan demikian, vektor contoh A adalah 2i minus j plus 3k dan vektor B adalah 3i min 2j plus k. Kita pasangkan dalam bentuk baris 2 minus 1, 3. 2 minus 1, 3. Dan yang B adalah 3 minus 2, 1. 3 minus 2, 1. Nah, kita pasangkan saat I. Sedemikian, tersisa min 1, min 2, 3, 1. Min 1, min 2, 3, 1. Dan jika J, tarik garis, sisa 2, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 1. Dan jika K, tarik garis, 2 minus 1, 3 minus 2. 2 minus 1, 3 minus 2. Hasilnya lebih ringkasnya seperti ini. Minus 1 kita kalikan silang minus 1. Dikurangi dengan kalikan silang 3 kali min 2, yaitu minus 6. Untuk J juga sama, 2 dikurangi dengan 9. Berikutnya untuk K, 4 dikurangi dengan minus 3. Hasilnya adalah sedemikian. Selanjutnya adalah sudut antara dua vektor. Di sini sudut antara dua vektor adalah cos alfa sama dengan besar vektor A kali vektor B dibagi dengan besar vektor A kali vektor B. Jadi vektor A-nya dulu dikalikan dengan vektor B. Didapatkan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Selanjutnya adalah besar vektor A. Akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Dan besar vektor B adalah akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Untuk lebih singkatnya, kalian perhatikan contoh berikut. Jika vektor A 1, 0, 0 dan vektor B adalah 1, 1, 0, nyatakan A dan B sebagai kombinasi linier IJK dan tentukan sudutnya. Kita tuliskan A adalah I, karena J dengan K-nya adalah 0. Kemudian B adalah I dengan J. 1I ditambah 1J. Cos alfa adalah A1B1, A2B2, A3B3. Kita kalikan satu persatu. Dan besar vektor A didapatkan dari ini, akar 1 kuadrat. Dan vektor B didapatkan dari I dan J berikut. Didapatkan hasil setengah akar 2, sehingga diperoleh alfanya adalah arkes cos setengah akar 2. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Oke, 100. Cos 45 derajat. Benar sekali jawaban kalian. Selanjutnya kalian akan membahas mengenai dan belajar menuliskan dalam buku kalian tantangan belajar untuk 3 soal berikut. Yang pertama adalah untuk soal penjumlahan pengurangan, yang kedua adalah perkalian, dan yang ketiga adalah nilai cos alfa. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Dan kalian bisa belajar dari berbagai sumber agar kalian lebih memahami dan lebih memantapkan materi pelajaran kali ini. Sampai bertemu dengan Ibu pada video pembelajaran selanjutnya.